wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Izin perkenalkan, saya Alam Pria Pramana, Lurah dari Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panjagoan, Kabupaten Manado Natal. Yang mana pada kali ini kita akan mempresentasikan salah satu dari 6 nominator inovasi Government Award Kabupaten Manado Natal, khusus untuk Kelurahan Kota Siantar adalah PUSTU. Kalau dikenal biasa dikenal dengan namanya Puskesmas Pembantu. Nah, tapi kita ganti menjadi Pustu. Tadinya kita mau buat patung, perpustakaan tunggu, cuman takutnya ditutup jadi patung orangnya situ. Kita buat Pustu. Pustaka tunggu kantor Kelurahan Kota Siantar, Alga Perwana. Ini dia, saya. Oke, tentunya kita ada melatar belakangi kenapa sih kita buat yang namanya pustaka tunggu, ya. Nah, kita lihat ini para masyarakat yang sedang melakukan adminduk, ya, administrasi kependudukan, baik itu surat keterangan, surat domisili dan lain sebagainya. Maka biasanya kan kalau tahun-tahun sebelumnya kita pernah dengar aktifnya surat kabar. Jadi setiap kantor pemerintah selalu tuh ada surat kabar yang bertengger di pintu-pintu yang peserta yang menunggu dia tinggal membaca. Tapi sekarang kita susah untuk membaca secara langsung karena ada gadget. Ada gadget, tinggal lihat berita online-nya. Nah, kita gunakanlah ini alasannya. Tingginya waktu tunggu masyarakat, ya, saat mengurus administrasi kependudukan, adminduknya, kemudian kebutuhan akan peningkatan literasi di lingkungan kelurahan dan sekolah sekitar. Pada dasarnya sebetulnya bukan ini saja. Kita ketahui pada untuk tahun 2024 berdasarkan survei yang dilakukan oleh PISA, negara Republik Indonesia berada di peringkat ke-76 dari 78 negara terkait yang namanya literasi, numerasi. Nah, jadi salah satu untuk mendongkraknya mungkin kita dengan cara seperti ini juga, meningkatkan kebutuhan literasi. Hal ini juga berdasarkan masukan dari teman-teman kepala lingkungan, aparatur kelurahan, dan juga ibu-ibu PKK. Kayaknya kita kurang ini literasi masyarakat kita, maka kita buat juga demikian. Kemudian pemanfaatan ruang publik, yaitu ruang tunggu, menjadi lebih produktif dan edukatif. Nggak sekedar duduk. Kita mungkin bisa melihat, saya berharap ini juga tidak terlahir dari Kota Siantar, terutama yang masih bercokol banyak para masyarakat yang menunggu, yaitu di Dukcapil. Itu banyak duduk termenung, bahkan nyantai berbicara, yang tentunya dengan adanya literasi ini dia bisa meningkatkannya, dan kita berharap ini juga bisa diimplementasikan juga kepada dinas maupun kelurahan lain. Nah, tujuan utama daripada kita ini, ada masyarakat kita yang sedang santai menikmati, dia sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Nah, sambil menunggu dia membaca, kebetulan mungkin dia bacanya agak berat ini, ya, ini Tan Malaka yang dibacanya. Oke. Menyediakan sarana baca masyarakat yang menunggu di pengurusan adminduk. Kalau biasanya kita duduk, kita buat masyarakat santai. Kita siapkan dia tempat seperti karpet yang insya Allah nanti tahun 2026 kita akan buat bantal. Dia bisa menikmatinya, dia sambil duduk sambil menikmatinya. Kemudian menjadi sentra kunjungan literasi bagi sekolah-sekolah sekitaran kelurahan Kota Siantar. Dan kebetulan sampai detik ini 2 sekolah dari Kelurahan Kota Siantar dan 1 sekolah dari Kelurahan Penyambungan 3 punya jadwal ke Kelurahan Kota Siantar, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat. Nah, kemudian meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat maupun siswa. Ini adalah tujuan utama daripada program PUSTU. Nah, konsep pustaka tunggu. Pustaka tunggu punya konsep, nah, area ruang tunggu pelayanan administrasi kependudukan kelurahan. Jadi ada. Nah, ini ada masyarakat, ibu-ibu bawa anaknya. Karena udah ada nih buku bacaan untuk anak-anak. Dia tinggal, kemudian kita siapkan pohon literasi. Anak-anak bisa menulis nih, apa sih cita-cita kamu? Atau apa sih yang telah kamu baca bisa dituangkan di sini. Nah, ini dia sambil menulis. Ini ibu sambil membawa anak-anaknya. Kemudian koleksi buku ringan. Kita punya buku-buku ringan, koran, juga kita punya majalah, buku cerita anak,
buku pengetahuan umum atau materi informasi layanan publik. Ini ada. Bapak bisa datang ke Kabupaten Kota Siantar, buku anak juga ada, karya tulis ilmiah dari S1 sampai S3 ada, disertasi di sana. Kemudian materi informasi layanan publik juga ada di sana, bahkan terkait tentang masalah agamanya juga ada di situ. Jadi tidak fokus kepada yang namanya untuk bacaan yang biasa di kantor-kantor, tidak, tapi dominan kita untuk mengoptimalkan anak-anak juga. Karena tujuan juga kita untuk anak-anak meningkatkan literasi dari dini. Desain, sudut baca yang nyaman. Ini tadinya, Bapak Dewan Juri, tadinya ini merupakan sebelum saya di sana gudang. Jadi akhirnya saya desain sedemikian rupa menjadi sebuah bentuk literasi, ruang literasi, ruang baca. Konsep pustaka tunggu kita. Nah, manfaat bagi masyarakat tatkala melakukan pengurusan admin duk. Oke. Waktu menunggu menjadi produktif dan tidak membosankan. Mereka bisa membaca, menikmati, kemudian mendapat akses informasi dan pengetahuan gratis. Ya, anak-anak bisa baca juga di sini, menciptakan lingkungan pelayanan ramah dan edukatif. Ya, tidak kita bilang tunggu Bu ya, apa segala tidak, kita arahkan. Bahkan mereka kita sediakan ya minuman ala kadarnya, walaupun air mineral cup. Nah, ini kunjungan siswa SDN 101 Kota Siantar. Dia melakukan kunjungan, membaca, ya, ini dia modelnya. Nah, manfaat bagi sekolah kita lihat. Nah, kalau ini SDN 098, 089, 089, kunjungan 089. Nah, menyediakan tempat kunjungan literasi yang alternatif dan terjangkau, dekat. Kalau mereka pergi ke perpustakaan, itu mungkin mereka nggak tahu yang mana sih perpustakaan, tertutup kali ya. Di belakang kantor KPU ataupun berdekatan dengan kantor KUA. Bahkan kantor KUA aja nggak tahu, karena mau nikah baru mereka tahu. Nah, apalagi kantor perpustakaan. Dan saya alhamdulillah pada pekan literasi kemarin saya diundang sebagai narasumber untuk dari perpustakaan dan kearsipan daerah, dan kita melakukan coaching di sana. Saya nggak ada melihat masyarakat yang melakukan baca literasi di sana. Jadi mungkin kurang optimal atau gimana saya. Jadi berdasarkan dari situ kita kembangkan sini, kita ajak. Bahkan para mahasiswa pun kita ajak berkolaborasi di sini. Nah, mendukung gerakan literasi sekolah, GLS. Ya, ini GLS tahun 2015 sudah dicanangkan. Nah, kita gerakkan melakukan literasi sekolah, tidak serta-merta di sekolah saja, tapi di kelurahan bisa kita laksanakan. Kolaborasi antara kelurahan dan lembaga pendidikan untuk pendidikan atau edukasi. Nah, strategi implementasi dan pengelolaannya. Pengadaan koleksi, donasi dari masyarakat. Dari mana? Dari salah satunya adalah Profesor Muhammad Yusuf, yang mungkin sekarang adalah ketua harian himpunan perkumpulan SMA Negeri 1. Profesor Yusuf menyumbangkan buku. Kemudian kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, alhamdulillah kita mendapatkan 1000 buku dari Perpusnas RI. Kemudian Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Madinah, kita berkolaborasinya. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada bantuan bukunya. Nah, kemudian mahasiswa STAIN dan UIN Syuhada. Mahasiswa STAIN, tatkala mereka melakukan penelitian di Kelurahan Kota Siantar maupun mahasiswa UIN Syuhada yang di Padang Sidempuan, kita meminta mereka untuk memberikan pengadaan koleksi berupa hasil tugas karya tulis ilmiah mereka, skripsi mereka. Dan ada juga para mahasiswa menambahkan hasil karangan dia, deskriptif dia, merupakan penelitian payung dengan dosennya di STAIN Madinah. Dia berikan kepada kita, Catatan Rindu judul bukunya, novel novel edukatifnya. Nah, kemudian pengelolaan harian, petugas pelayanan yang bertugas mengawasi dan mendata sirkulasi sederhana. Para petugas kita berikan pelatihan, dan alhamdulillah dari petugas kita, ketua perpustakaan dan pengelola administrasi perpustakaannya 2 orang telah mendapatkan pelatihan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Jadi kita tempatkan bukan yang udah kamu masukkan sini, tidak, tapi kita benar-benar memberikan, walaupun kita tempatkan tambahan tugasnya, tetapi kita berikan dalam hal pelatihan, backupnya langsung, jangan sekedar duduk hanya tapi belajar manual, tidak, tapi kita berikan dia dengan cara
pelatihan, mengikuti pelatihan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kerjasama dengan sekolah, penjadwalan sekolah kunjungan rutin. Nah, ini kita laksanakan hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi ada jadwal. Senin, Rabu itu dihadiri oleh SDN 101, SDN 080 Penyambungan 3 hari Senin dan Rabu. Selasa Kamis itu dihadiri oleh SDN 089 Kota Siantar. Hari Jumat dihadiri oleh SDN 101. Jadi ada kolaborasi. Dan kita minta sebelum ini kita nggak sembarangan membuatnya. Kita rapatkan dengan para kepala lingkungan, kepala seksi, ibu-ibu kader posyandu juga, kemudian masyarakat yang memang ingin targetnya adalah Kota Siantar bukan saja kampung narkoba yang kita kenal, tetapi kampung ulama dan kampung literasi. Dan insya Allah tahun 2026 kita akan coba yang namanya Pekan Literasi Kota Siantar. Nah, itu harapan kita insya Allah. Jadi kita rapatkan. Nah, bagaimana kita melakukan sistem strategi implementasinya. Enggak langsung saya buat programnya, langsung kita buat, tidak. Tapi kita rapatkan, baru kita dapat mengimplementasikan hasil daripada rapat tersebut. Nah, indikator keberhasilan tentunya pastinya ada keberhasilan. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi dia dapat mentransferkan apa yang telah dia baca. Nah, Bapak juri mungkin bisa melihat anak-anak ini kita bukan menguji ya, kita ingin mendengarkan apa yang dia telah baca. Nah, apa yang dia baca. Setelah dia membaca isinya, tidak serta-merta harus, mungkin anak-anak ini tahunya menyampaikan kembali harus sama dengan isi bukunya. Padahal tidak. Jadi apa yang dia terjemahkan di buku itulah kalau kita bahasanya menganalisis. Menganalisis kembali, berarti menceritakan kembali, tidak serta-merta harus mirip dengan buku. Nah, cuma anak-anak kan tahunya seperti itu. Di sinilah tingkat literasi yang kita berikan pemahaman, didampingi oleh gurunya, bahwa makna literasi seperti ini. Nah, kemudian ini anak-anak dari SDN 080, tepatnya di kelas 6B ya, hadir pada hari Rabu yang lalu. Kemudian tadi ini ibu-ibu bawa anaknya membaca, kemudian membuat di pohon literasi. Nah, indikator keberhasilan meningkatnya jumlah pengunjung yang memanfaatkan pustaka tunggu. Itu adalah indikatornya. Kalau nggak meningkat, berarti buat apa ada pustu? Nah, itu dia. Kemudian frekuensi kunjungan literasi dari sekolah. Target kita 1 kali per bulan. Enggak, alhamdulillah seminggu selalu hadir. Ya, seminggu selalu hadir. Umpan balik positif dari masyarakat tentang layanan. Nah, kita selalu memberikan umpan balik feedback dari masyarakat. Dari mana? Kita melaksanakannya dengan cara masyarakat bisa membuat menulisnya di kotak saran. Jadi di kelurahan Kota Siantar itu ada kotak sarannya. Sesuai dengan peraturan pemerintah, saya lupa nomor berapa, tapi terkait tentang namanya pelayanan publik, harus menampilkan kotak saran, kita tampilkan kotak saran. Bagi mereka yang paham, kita gunakan IT. Ada pengaduan masyarakat menggunakan website resminya Kelurahan Kota Siantar. Nanti coba kita tampilkan website pribadinya Kota Siantar. Ini adalah indikator keberhasilan. Meningkatkan jumlah pengunjung, frekuensi kunjungan literasi dengan sekolah target 1 kali per bulan, ternyata alhamdulillah seminggu selama 5 hari hadir. Umpan balik positif masyarakat tentang layanan ini masih berbentuk secara langsung, mereka menyampaikannya. Jadi ada 3 proses, secara langsung, kemudian secara menggunakan kotak saran dan atau menggunakan pengaduan masyarakat menggunakan website di website resminya Kelurahan Kota Siantar. Nah, kesimpulan dan ajakan. Nah, ini di mana SDN 101 ini menceritakan kembali atas apa yang dia baca terkait literasi yang ingin kita tingkatkan kepada anak di usia dini. Nah, ini anak-anak dari SDN 101 merupakan mayoritas warga Kelurahan Kota Siantar. Mereka senang dan alhamdulillah mereka banyak minjam anak-anak. Kita siapkan peminjaman bukunya loh, kita siapkan. Nah, kesimpulan, pustaka tunggu adalah langkah kecil. Ini adalah sebuah langkah kecil. Ya, kami nggak mau, kalau kemarin kami membuat sebuah proyek yang mungkin kita anggap besar menurut kita dengan ekoenzimnya, kali ini kita akan coba membuatnya langkah kecilnya seperti ini, meningkatkan tingkat literasi. Insya Allah di tahun 2026, ya 2025 sudah mungkin peringkat Indonesia masih stagnan antara 76-77 untuk survei PISA-nya. Mungkin di 2026
kita bisa terlibat. Kita ketahui 2024 kemarin SMA Negeri 2 Plus Penyambungan masuk sebagai salah satu yang diuji terkait survei PISA tahun 2024 yang lalu. Nah, langkah kecil untuk keluarga Nusantara yang lebih cerdas dan berbudaya literasi. Jadi saya ingin mungkin waktu saya masih di bangku sekolah, ada teman kita dibilang orang gila, di pojok-pojok kita ngomong sendiri. Padahal kita mengingat kembali apa yang kita baca, ya. Nah, kita baca. Jadi itu ngapa itu orang gila? Itu bukan orang gila, tapi dia mentransferkan kembali. Oke. Dan terakhir, ajakan dukungan dari seluruh pihak pemerintah, kabupaten, sekolah, dan masyarakat untuk keberlanjutan program ini. Mungkin itu dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan mungkin nanti dilanjutkan dengan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu. Saya Alam Jaya Pramana, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Pantai Karang. Kali ini saya akan memaparkan terkait inovasi tahun 2025 di lingkungan Kota Siantar. Inovasi yang akan kita gagas di tahun 2025 ini adalah inovasi Pustu atau dikenal dengan namanya Pustaka Tunggu kantor Kelurahan Kota Siantar. Apa sih yang melatar belakangi inovasi ini? Gagasan ini ataupun inovasi ini dilatar belakangi atas keprihatinan saya dan teman-teman di kantor Kelurahan Kota Siantar, juga dari para kepala lingkungan, di mana minat baca terutama pada anak-anak dan remaja itu kurang. Dan di satu sisi juga kita lihat aktivitas di ruang tunggu tatkala masyarakat melakukan ataupun ingin melaksanakan pengurusan administrasi kependudukan selalu dilihat dengan aktivitas hanya menunggu. Nah, mulai dari situ, maka saya beserta dengan para kepala lingkungan, juga para staf di Kelurahan Kota Siantar memiliki ide di mana kita akan membuat sebuah inovasi, yaitu Pustu, sehingga ruang tunggu yang tadinya hanya untuk menunggu, tetapi dapat dilaksanakan dengan aktivitas-aktivitas berupa membaca, kemudian juga melihat apa dan bagaimana referensi yang kita sajikan, sehingga aktivitas itu menjadi aktivitas yang bermanfaat. Berdasarkan latar belakang yang tadi, maka kita melakukan penjelasan ide-ide apa saja yang tentunya kita butuhkan dalam hal kegiatan Pustaka Tunggu, tentunya dengan menyediakan buku-buku referensi yang mana target kita adalah masyarakat, anak-anak dan juga remaja, sehingga minat membaca mereka menjadi semangat dalam hal membaca, terutama demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemilihan ide ini sangat mendasar, yaitu dengan melibatkan para stakeholder yang ada di Kelurahan Kota Siantar, dari mulai kader PKK, anggota PKK-nya, kader Posyandu, kemudian para staf yang tentunya ada di Kelurahan Kota Siantar, kepala lingkungan, dan juga kita coba melakukan kolaborasi dengan para pegiat-pegiat literasi di Kelurahan Kota Siantar, sehingga pemilihan ide ini tidak sembarang, tidak asal saja, mulai dari pemilihan buku-bukunya yang akan kita sajikan, apakah itu buku-buku anak-anak, kemudian buku-buku karya tulis ilmiah, maupun buku-buku terkait tata kelola pemerintahan dan buku-buku pengetahuan. Oke. Kalau setiap inovasi tentu ada namanya manfaat. Nah, manfaat daripada inovasi Pustu atau Pustaka Tunggu ini meningkatkan
daya literasi daripada masyarakat di luar kota Siantar, apalagi mereka yang tidak saja menunggu tempat aktivitas, tetapi bisa menikmati membaca. Kita sediakan pojok baca bagi para masyarakat. Selain meningkatkan literasi mereka, menambah pengetahuan mereka, dan aktivitas itu tidak hanya sekedar menunggu saja, tetapi bisa dinikmati sebagai dengan membaca dan tentunya menambah pengetahuan. Semakin tingginya tingkat pengetahuan dengan cara membaca, maka semakin kelihatan bahwasanya masyarakat keluarga peserta tidak hanya sekedar petani saja, tetapi petani yang berpengetahuan. Nah, inovasi ini tentu punya dampak. Dampaknya sangat bermanfaat sekali bagi Kelurahan Kota Siantar. Mulai dari masyarakat, mulai dari instansi terkait yang kita ajak berkolaborasi maupun individu. Terkait dengan masyarakat, dampaknya ini sangat baik sekali menambah pengetahuannya. Terkait dengan kolaborasi dengan instansi lain, kita akan melihat bagaimana mereka berkolaborasi, di mana kita mengajak para sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi untuk mau menyumbangkan buku-bukunya, dan juga bukan sudah menyumbang, tetapi malah juga ikut mempromosikan pustaka buku kita untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk pegiat literasi tentunya sangat memotivasi mereka, mengajak para masyarakat untuk mau membaca. Demikianlah sekilas daripada inovasi pustu atau pustaka tunggu di Kelurahan Siantar. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera. Rahayu. Oke, terima kasih Bapak. Baik, luar biasa. Terima kasih paparannya, Pak Lurah. Pak Lurah ini jadi tahun ini mendaftarkan 3 inovasi dengan 3. Luar biasa. Jadi tahun ini juga menerima penghargaan Corrales Support, menerima dari Kementerian. Ada target nih Pak Lurah untuk inovasinya. Sambil menunggu baca-baca, ilmu bertambah hati pun riang. Pustaka tunggu ide kita, teruskan langkah jadilah. Insya Allah, terima kasih Pak Tri. Baik, kembali ke dalam juri, mungkin dari Pak Kabar duluan yang pertama Pak. Pak. Baik, terima kasih Pak Pramana ya. Siap Pak Pramana ini tahun lalu juara 1 dengan Eco Engine ya. Tahun ini juara berapa kita lihat aja. siap. Dari inovator apa ini juga yang tidak berhenti ya, selalu banyak ide. Terima kasih kami sampaikan. Memang selanjutnya terhadap pustaka tunggu ya, kita belum melihat memang epiden ya, artinya berapa jumlah pengunjung. Di paparan seharusnya sudah tampil jumlah pengunjung ya berapa, kemudian koleksi juga terhadap buku-buku yang ada. Kemudian kalau bisa ditampilkan juga fasilitas ini bermanfaat ke kita, mungkin juga jadi bahan kita nanti untuk bisa pengajuan ya. Misalkan provinsi punya apa itu, Pak Sekjen punya program terhadap pojok baca ya. Itu jadi program prioritasnya provinsi juga. Ada juga yang ya, mungkin bisa kita padukan. Kita berharap tentunya di peningkatan literasi ya. Ini udah berapa tahun ini berjalan, Pak? Untuk awal kita laksanakan di November 2024. Kita untuk proses awal ya, bahasanya sebelum implementasi, masih uji coba. Jadi November 2024, kemudian kita launchingnya itu di Januari 2025.
Nah, di Januari 2025 ini kita laksanakan sampai saat ini. Untuk jumlah, kebetulan kemarin tuh udah, saya nggak tahu apakah saya masukkan ke proposal atau enggak. Cuman pada saat eh, unggah berkas data, saya masukkan jumlah pengunjung. Ada ya. Ada jumlah pengunjung ada. Kemudian tadi kita lihat udah dipasang indikator itu. Siap. Nah, indikatornya sudah ada juga. Capaian. Capaiannya. Nah, dari capaian tadi Bapak, kita ketahui bahwasanya untuk indikator capaian ini meningkatnya jumlah pengunjung. Nah, kalau saya bandingkan dari, saya nggak gimana ya, membandingkan dengan instansi lain, terutama apalagi perpustakaan gitu kan. Saya berani masih menang saya pengunjung, walaupun hanya sekitaran 200-an pengunjung. Dari kalau dia per bulannya itu, kita kan seminggu itu satu kelas mereka datang, jadi sekitar ada 30, kita genapkan 30 karena ada 36, ada 32, 30 dikalikan 5 berarti 150 per minggu. Jadi kadang ada juga sekolah yang nggak sempat datang ke perpus walaupun ada jadwalnya, maka kita sekitar 200-an per bulan targetnya. Itu dari segi sekolah pengunjung. Kalau masyarakat sudah pasti, setiap mereka datang kita arahkan, kita ajak, yuk nyantai aja daripada duduk-duduk. Beda kan kalau duduk nyantai aja, mungkin ya macam tadi sambil dengarkan paparan, mungkin ada yang lainnya pada ngantuk gitu kan. Nah, jadi sambil menunggu ngetik, ada yang ngajak ngobrol. Kalau ada teman ngobrol, kalau nggak ada teman ngobrol, kita ajak mereka membaca. Itu dia. Pengunjung masyarakat otomatis gitu dia. Karena satu hari itu setidaknya kita melakukan pelayanan minimal itu 5 sampai 7 masyarakat. Ya, harapannya ditabulasi ya, Siap. indikator keberhasilan ya. Siap. Terbaca capaian kita per tahun. Ya. Cukup menarik memang. Kemudian terhadap keberlanjutan, saya coba ajak atau ngasih saran, mungkin kita di Pustu ini ruangannya masih terbatas juga, masih terbatas, tapi kita manfaatkan lah apa yang ada. Gak bisa dia karena melihat kebutuhan pendidikan, kita buat sport tematik ya. Siap. Tematik, misalnya khusus untuk pertanian, pertanian, peternakan. Jadi orang tertuju, dan untuk keberlanjutan juga nanti tidak menutup kemungkinan peminatnya banyak di pertanian, kita coba buka kelas-kelas edukasi. Bisa. Ya, sehingga harapannya yang selain tingkat literasi juga meningkat, bisa diterapkan. Betul. Ya, masyarakat. Apa kita betul dampak ya. Benar. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan inovasinya bisa berkembang. Jadi karena dia swadaya semua ya. Swadaya. Jujur ini swadaya kita. Luar biasa. Kita tidak ada dari anggaran pemerintah kelurahan, juga tidak kita alokasikan karena kita sudah dikunci. Anggaran dana kelurahan hanya untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan sarana dan prasarana. Dan kita khawatir kalau yang namanya Pustu ini malah bukan kategori pemberdayaan. Kita takut nanti gara-gara ini kita terlibat viral. Pengembalian bahaya kita lagi kan. Itu dia. Jadi kita alhamdulillah teman-teman terlibat, apalagi Prof Yusuf ya. Prof Yusuf itu dia mau bersedia menyumbangkan seluruh bukunya. Hanya saja Kelurahan Kota Siantar, mungkin Pak Kaban tahu, kita kan prosesnya masih pinjam pakai. Kantor kita pengen kita renovasi, kebetulan alhamdulillah tidak disetujui di 2026 nanti. Ya mungkin tak dari mana yang ingin diperbaiki di situ bisa gitu. Jadi kalau memang seandainya ada ruang baca, mereka akan merasa nyaman. Jadi nggak terjadi penumpukan di depan. Nah ini kan ruangan kita hanya sekitaran 4 kali 4 meter yang
di situ kantor, situ ruang kelurahan, situ kepala seksi, situ administrasi, situ perpustakaannya. Nah, bahkan jujur waktu pihak perpustakaan datang untuk mengajak saya mengikuti lomba inovasi perpustakaan kelurahan, mereka merasa bukan membanggakan diri walaupun katanya air laut asin sendiri gitu ya. Mereka heran, kemudian apresiasi banget ruang kecil kok bisa buat perpustakaan walaupun mini gitu. Nah, kita kalau bisa yang kecil kita bisa manfaatkan, kita manfaatkan. Nah, untuk yang tadi Pak Kaban bilang terkait petani, karena ini masukan dari Kepala Lingkungan 4. Kita ketahui bahwa Kelurahan Kota Siantar itu mayoritas petani. Nah, kita sebetulnya di tahun ini kita punya inovasi keluarga. Keluarga itu adalah kelurahan, kebun kelurahan bersama warga. Di belakang itu sudah kita siapkan. Cuman begitu mau kita siapkan, ternyata tanahnya itu batu semua. Nah, jadi hanya beberapa titik yang bisa kita buat dengan yang harapan kita targetnya 2025 ini ada 5 titik untuk kebun kelurahan bersama warga, akhirnya cuma 2 titik dan itu mohon maaf saya nggak ngikuti lombanya karena khawatir begitu ditanya saya nggak bisa jawab. Cuma 2 titik kan malu gitu Pak. Mungkin itu insya Allah nanti ada spot-spot tertentu ini untuk buku literasi terkait pertanian, ini produknya, ini hasilnya, prosesnya itu seperti ini dan hasilnya jelas ada. Kedepannya insya Allah bisa kolaborasi dengan teman-teman ataupun instansi lain. Terima kasih Pak Kaban. Oh, baik, terima kasih Bang. Oh, bisa. Jauh. Baik, Pak Lurah, saya sangat senang dan inovasi itu bagus karena sekecil apa inovasi saya katakan bahkan mengubah alur keluar masuk surat dari tadinya lama menjadi depan ya karena dijambati pertanyaan saya pertama kata kubur sebenarnya yang bapak target sasaran bapak awalnya siapa? Oke. Target pertama adalah mereka yang melaksanakan ataupun melakukan administrasi kependudukan masyarakat. Mereka duduk nyantai. Ya, tapi kan kadang kalau nyudur nyantai berapa? Terkadang cuma 5 sampai 7, sementara kita ada 8 jam kerja. Penyelesaian hanya sekitar 5 menitan selesai atau 15 menit kalau saya dia pengurusan yang lain menyiapkan data-data dan segala macam, dia punya waktu 15 menit. Tapi kan habis itu kosong. Maka kita target keduanya adalah siswa di sekitar. Nah, dan nama saya berangkat dari namanya kata saya memang target yang akan memakai buku itu bacanya adalah ketika masyarakat yang datang mengurus kembali membaca. betul. Yang saya lihat kemudian ada anak-anak sekolah yang hadir secara sengaja datang baca itu memang tidak salah tapi ini berdasarkan juga penjelasan tadi bisa saya artikan SD di sekitar itu gagal SD di sekitar gagal karena di SD itu ada perpustakaan bahkan perpustakaan kita pun yang bentuknya berupa dinas gagal juga karena sudah lebih ramai pengunjung ke pustu yang bapak ceritakan daripada dan ke SD yang ada 2 tadi. Ada 3 SD. Kelurahan bapak. Maksudnya begini jangan sampai istilahnya inovasi kita itu beririsan dengan job desk instansi lain yang sebenarnya lebih fokus ke sana. Literasi ada di sekolah tuh, kan? Misalkan ada ruang perpustakaan malah disediakan. Nah, kemudian apakah tidak pernah terjadi ya dengan beramai-ramainya ke situ anak-anak itu sampai dan data kondisi ruangan hanya tidak sempat mengganggu aktivitas KPM pemerintahan yang ada di situ kan? Saya khawatirnya nanti ke situ. Oke. Nah
Untuk bahasa kan terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah sampai detik ini tidak terganggu. Karena ada yang melakukan pelayanan, karena kan kita tim kita nggak apa untuk dalam tata kelola itu tidak satu atau dua orang, ya. Ada yang sebagai penerima untuk pelayanan administrasi keperpustakaannya, ada yang memang dia khusus untuk pelayanan ke masyarakat. Dan kita melibatkan daripada Naposo Naulibulu, kita melibatkan kepala lingkungan, kita melibatkan aparatur sipil negara yang ada di Kelurahan Kota Siantar, yang bertugas di Kelurahan Kota Siantar. Yang mungkin mohon maaf bapak-bapak sekalian mungkin bisa melihat sudah rahasia umum. Yang namanya pegawai negeri sipil di kelurahan datang duduk diam, megang handphone. Ya. Nah, tapi dengan adanya seperti ini, mereka merasa ternyata saya dibutuhkan. Ternyata saya punya kinerja, nggak datang dulu diam saja. Nah, jadi saya coba meramunya dengan cara seperti ini. Teman-teman ASN saya, kepala-kepala seksi saya, yang tadinya hanya datang foto dengan 5 gaya wajah, selesai ya kan. 5 ya, 5 ya kan, kanan kiri atas bawah tengah, senyumnya ya kan. Habis itu sekitar jam 10 dia pulang gitu. Nanti sore jam-jam setengah 6 dia datang lagi dengan 5 gaya wajah lagi, walaupun siang nggak dia foto. Nah, dengan ada seperti keterlibatan datangan anak, oh dia nggak datang gini, oh ikut dia. Yang jelasnya pelayanan kepada masyarakat, alhamdulillah sampai detik ini tidak mengalami ketergangguan. Ini dia Pak Pak Kabit. Koreksinya begini, Pak. Apakah tidak lebih baik yang banyak terserahkan sekolah sekolah itu baca di sana, lalu atau wujud dari inovasi kita ini sepakat ini tadi memang dapat, karena kan sepakat ini seharusnya sejarahnya dipakai oleh orang yang menyebut tadi. Betul. Nah, kalau sampai murid sekolah datang ke sana, saya rasa itu bukan menunggu dia namanya, tapi memang menyengaja membaca kan. Kita kan tadi sampaikan bahwasanya kita bukan saja untuk masyarakat, ya, bukan saja untuk masyarakat yang ingin kita sampaikan, target kita, ya. Nah, mendukung gerakan literasi sekolah, ya, satu. Betul, perpustakaan di sekolah ada, tapi tidak semua sekolah memiliki perpustakaan, apalagi sekolah dasar. Ya, satu. Kemudian tempat yang mungkin kurang membuat dia lebih senang. Nah, saya memang pada saat misalnya kita minta adik-adik sekolah mempresentasikan hasil yang dia baca, kita kasih reward. Nah, walaupun nggak seberapa, tapi kita kasih reward. Apakah itu saya kasih coklat atau apa? Ya, umpannya ada seperti tadi ya, apakah saya kasih coklat dan lain sebagainya, dan mereka berkunjung. Bahkan pada saat mereka membaca, saya ada rapat terkait kader Posyandu, mereka bersedia menunggunya sambil membaca. Selesai saya rapat, mereka datang nyetor. Pak izin saya mau nyetor apa yang saya baca. Nah, walaupun pada saat itu saya nggak ada apa-apa loh, saya kan nggak nyiapin, nggak apa-apa Pak. Yang penting jadi langkah awalnya itu kita ibarat sholat itu tadi kan biar aja dipaksa, tapi pertama kan memaksa. Kalau nggak bisa dipaksa, sholat itu nggak akan bisa. Sama seperti makan, akhirnya dipaksa, akhirnya makan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, sama seperti tadi, membaca harus dipaksa. Makanya kita tidak ada namanya meningkatkan minat baca, tapi meningkatkan gemar baca. Kalau minat masih niat dia, kalau gemar dia sudah muncul minat dan mau membacanya. Makanya gemar membaca. Targetnya 2026 sesuai dengan Kementerian Pendidikan, kita di atas 275 target daripada Menteri Pendidikan. Nah, mungkin harapan saya, hal yang kecil tadi dari Kota Siantar adalah hal yang kecil. Bahkan di grup-grup kecil Kota Siantar itu di mana ya? Tahu saya Pematang Siantar. Mereka bilang. Tapi Kota Siantar dari
wilayah yang kecil, wilayah yang antah berantah katanya, muncullah mereka-mereka yang senang dengan literasi. Dan Prof. Yusuf, teman-teman dari masyarakat itu seperti yang dikatakan Pak Kaban tadi, bersedia untuk meluangkan waktu walaupun tidak secara langsung, ya. Karena kemarin itu kami pernah memberikan literasi. Karena literasi itu bukan saja membaca, literasi mencuci tangan, praktek mencuci itu baru merupakan literasi. Di pikiran kita literasi membaca, tidak, bukan membaca, mendengarkan saja sebuah literasi. Menonton itu sebuah literasi, gitu dia. Tinggal mengimplementasikan dari apa yang kita baca, kita dengar dan kita lihat. Itulah dia. Jadi harapan kita bukan kalau kita sumbangkan ke sekolah. Nah, kita konsep pustu bagi anak-anak tuh nggak ada. Ada orang tua anak-anak pasti ada anak. Aku baca. Nah, banyak kan kemarin tuh, apalagi di bulan puasa kemarin ya, itu banyak anak-anak tuh datang ke tempat kita itu pengen meluangkan puasa kan ibu. Mereka sambil menunggu berbuka, mereka datang ke perpustakaan, mereka baca. Itu dah. Sampai jam, Pak udah mau tutup, sudah, bentar lagi ya Pak. Waduh, kita tunggu juga anak itu, ya. Kenapa? Pelayanan tadi. Itu dia. Mungkin itu dapat saya sampaikan Pak Kabit. Terakhir nih Pak Lurah, langsung saja. Jadi kalau kita bicara ilmiah, latar belakang lah ini kan, latar belakang. Jadi sudah bagus. Kalau bahasanya udah good idea lah ini apa ini buat apa namanya pustu. Karena itu yang dibilang apa itu perpustakaan banyak. Sering saya ke dinas perpustakaan ini. Karena dia memprogramkan satu perpustakaan, satu desa satu perpustakaan. Tapi dia tidak tahu akar masalahnya, bukan di situ. Bukan jumlah perpustakaan yang banyak. Indonesia itu di minat bacanya yang kena. Betul. Hanya 1000 dari 1000 orang, satu orang yang suka baca buku. Itu dia komparasinya. Jadi membaca buku. Termasuk saya rasa. Nah, saya dalam 1 tahun berapa setiap penduduk Indonesia yang membaca buku? Menghabiskan beberapa buku. Satu buku pun belum tentu. Jadi sudah bagus. Cuma ini yang bikin susahnya Pak Kaban. Namanya ruang baca dan apa itu biar menarik kan kenyamanan. Betul. Lari kenyamanan berarti tempat. Betul. Tempat ke anggaran. Betul. Ini yang susahnya. Jadi saya mau mengomentari ini. Jadi saya rasa tadi ada Pak Lurah bilang ada dari Perpustakaan Nasional ya. Iya, kita dapat dari Perpusnas. Cobalah dibuat entah ditayangkan di medsos atau di apa ini pustu ini di siapa tahu viral jadi ada perhatian apa. Karena kalau dari anggaran daerah berat ini Pak Kaban ini untuk memberikan kenyamanan. Tadi saya heran-heran diskusi sama Pak Kaban, rupanya kantor lurahnya pun pinjam pakai. Bagaimana mau dikembangkan lagi? Bukannya punya sendiri. Kalau punya sendiri masih bisa lah, misalkan tahun depan 100 juta menatanya. Ini nggak mungkin kita bangun orang punya kan? Jadi saya rasa siapa tahu, karena tadi pagi saya baca guru yang di Luwu itu pun sudah saking viralnya sudah direhab Pak Prabowo. Padahal dia sudah dihukum. Betul. Sudah direhab udah selesai. Yang di Maluku. Ya, cobalah ditayangkan di apa, siapa tahu nanti ada orang lagi kayak Profesor Yusuf yang apa. Saya rasa itu aja penutup, nggak apa tingkat kenyamanannya kan, apalagi tadi kan papan apa. Tapi kalau memang bisa Pak Lurah secara swadaya bentuk menarik lagi, ya cocok juga. Izin boleh sedikit menjawab Bapak terkait pertama, kita pada dasarnya punya kantor lurah. Ya, cuman kantor lurah kita mungkin sejak dibangun sampai saat ini tidak ditempati. Ya, maka begitu saya mau ke sana, kantornya pintu sudah tidak ada, kaca sudah tidak ada, mesin pompa air juga hilang dan lain sebagainya. Jadi bagaimana saya mau ke sana? Maka saya usulkan waktu Musrembang 2024 untuk dibangun di 2025. Alhamdulillah tidak terrealisasi efisiensi. Di 2026 saya sampaikan juga untuk 2026 saya sampaikan di Musrembang 2025 agar 2026 alhamdulillah juga
kemarin tidak bisa juga. Nah, Ini kita bidang punya, lagi. jadi kalau memang ada mungkin 100 juta, mungkin cukup itu kali Ya. untuk merenovasi kantor kita. Kita punya kantornya, namun kita saja tidak bisa menggunakannya. Lebih luas itu Pak. Luas, luas. Jadi kita bisa membuat ruang tunggu bacanya lebih enak, lebih nyaman lagi. Dan memang sampai saat ini kita hanya swadaya. Dari mulai karpetnya, gitu kan. Dari mulai apa namanya banner-banner dan spanduknya itu kita memang swadaya. Namun itu kan bagian dari kantor lurah. Ya. Maka kan ada namanya operasional kantor lurah. Nah, dari dana operasional kantor lurah itulah kita coba untuk Suite. menambah ya mensuitnya. Walaupun ada juga dari anggaran pribadi, tapi kan tidak serta-merta keuangan kita, karena Pak Lurah bukannya yang nyita uang kan gitu ya kan, malah yang terima uang gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita coba untuk mengambil dari operasional kantor kelurahan, karena perpustakaan tunggu itu pustaka tunggu berada di kantor lurah kan bagian dari operasional. Jadi rasa kenyamanan masyarakat tatkala melaksanakan admin mereka bisa ada. Makanya yang seharusnya tahun ini kita menyediakan mereka itu seperti bantalan sambil mereka tadi bisa ngelihat bosnya sambil duduk dia membaca, tidak ada kursi ini karena lebih enak lesehan, sama seperti kita kalau makan lebih enak mana? Makan di lesehan apa makan di kursi? Lebih enak pasti milihnya makan di lesehan. Karena merasa puas, kaki bisa selonjor dan lain sebagainya. Dan itu kita siapkan. Saya pun berharapnya bulan 8 kemarin itu udah saya buat bantal-bantal kecil. Cuman kondisi keuangan operasional tidak memungkinkan karena lebih diutamakan dulu terkait kantor kita, maka kantornya diutamakan dari mulai untuk printernya dan lain sebagainya, kertas dan sebagainya. Mungkin itu. Kantor alhamdulillah kita ada, cuman masih rusak. Kemudian kita sudah mempromosikannya. Alhamdulillah, kita sudah mempromosikannya di sosial media, walaupun bukan di sosial media kita, di Facebook kita. Di Facebook, di Facebooknya Pegiat Literasi. Langsung bahkan kita coel lagi ya yang dari siapa tuh budayawan kita Pak Askolani yang mau. Kemudian tatkala saya merupakan diminta oleh perpustakaan daerah sebagai narasumber, saya minta sama Prof Budi yang dari IPB untuk mau menyumbangkan. Saya minta kepada Uda Ari, ya, kebetulan orang Sumatera Barat, bisa menyumbangkan buku walaupun hanya 1-2 buku pun jadi. Itu dia. Jadi tetap Controllingnya Pak. gimana? Controlling apa? Karena saya rasa nggak mungkin ada tenaga pustakawan ya kan. Benar. Jangan sampai controlling buku nanti buku datang 100 pinjam jadi 50. Oh ya, kita ada datanya. Database-nya kita ada sama pihak staf kelurahan yang bisa meluangkan waktunya ke situ. Jadi ada data kita dari Perpustakaan Nasional, ini punya nomornya. Jadi itu ada kita nomorin. Kita punya nomornya, dan kebetulan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Siantar dan Kesejahteraan Sosial itu Ibu Heni adalah bagian dari Purna dari Perpustakaan Daerah Madinah. Jadi dia bisa tahu bagaimana pengarsipan nomor buku dan lain sebagainya. Ada masa senangnya juga lah, gitu kan? Jadi ada beliau tuh terlibat yang tadinya mungkin datangnya cuma satu hari foto-foto jam siang balik, sore kalau nggak ingat nggak balik. Akhirnya begitu ada tugas tambahan, ternyata saya dipakai ya, gitu dia. Jadi kalau saya memerintahkan nggak mungkin, karena bisa dikasih disampaikan AS kan di Kelurahan Kesehatan saya mudah. Saya segan memerintahkan saya orang Jawa saya. Jadi kalau orang Batak langsung menuju gitu kan. Tapi kita memberikannya dengan cara dia punya potensi seperti itu. Ada dia bedah. Walaupun pada dasarnya saya memerintahkan, tetapi tidak secara langsung. Tolong Pak ya, tolong Bu ya, kapan-kapan nama ibunya nggak boleh kata tolong. Ini dikerjakan. Anda ditugaskan seperti ini. Tapi saya ajak dia berkolaborasi, ada. Oke.
Terima kasih sekali lagi aplaus untuk Lurah Kota Serang. Baik, saya kembalikan ke ketua panitia acara. Udah kembali udah. Izin pimpinan, Ya. sebenarnya ada 2 lagi ya. Tadi, Pak.